السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai alasan kenapa Asy'ariyah keluar dari Ahlus Sunnah. Ada belasan yang menyebabkan Asy'ariyah itu sudah bukan Ahlus Sunnah lagi. Yang pertama kemarin sudah, annahum fi masail sifati min ahlil kalam. Dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka cenderung ke ahlul kalam, falasifah, bukan cenderung ke Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat setiap kali melewati ayat yang membahas tentang sifat Allah, tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya, Rasul dan para sahabat diam sediam-diamnya, tidak dibahas, menerima apa adanya, tangannya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, tidak dibahas. Itu Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah. Nah, Asy'ariyah ini ikut-ikutan ahlul kalam, dibahas. Dalam pembahasan ini, wa ala tariqati ahli ta'til wa tahrif. Ada ta'til di situ, ada tahrif di situ. Ini bahayanya di situ. Apa ta'til? Enggak. Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Enggak, Allah enggak punya tangan. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Enggak. Enggak mungkin Allah naik turun. Mereka lebih sikoh dengan perasaannya, dengan akalnya, dengan logikanya daripada terhadap ayat Al-Quran, sabda Nabi. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Allah sendiri yang mengatakan. Sudah, kita ikuti apa adanya. Nggak paham nggak apa-apa, yang penting jangan nolak itu ayat. Mereka ingin paham. Kan enggak mungkin kita ini siapa, Allah itu siapa. Tidak mungkin apa yang ada pada diri Allah kita fahami semua. Kalau Allah maha melihat, kita faham. Allah maha mendengar, kita faham. Allah itu hidup, kita faham. Enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah, kita faham. Tapi kalau Allah bersemayam di atas arsy, gimana kita memahami ini? Udah nggak paham nggak apa-apa, yang penting jangan ditolak ayat itu. Nggak mungkin kita bisa tahu seperti apa bersemayamnya Allah, seperti apa turunnya Allah, bagaimana dengan kedua tangannya yang maha besar menciptakan Adam langsung. Nggak terbayang di pikiran kita. Maka jangan membayangkan, jangan menghayalkan, jangan membahas, imani apa adanya. Maka ada qaidah, kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang dalam benakmu, dalam pikiranmu, dalam angan-anganmu, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, kita menghayal, maka pasti
pasti salah, nggak mungkin benar. Yang membayangkan itu 1000 triliun manusia dengan bayangan yang berbeda-beda, nggak mungkin satupun ada yang benar. Maka ketika kelak kaum muslimin, orang-orang yang beriman melihat wajah Allah, terkagum-kagum apa tidak? Terkagum-kagum. Kalau bayangan mereka ada yang benar, tentu ada yang tidak terkagum. Oh, ternyata seperti yang saya bayangkan. Nggak ada yang begitu. Jangankan wajah Allah yang bukan makhluk, yang makhluk saja ada makhluk yang apapun yang kita bayangkan nggak mungkin benar, padahal dia makhluk. Apa? Surga. Maka sifat surga dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ma'ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Jadi kemerduan bunyi-bunyian surga, nyanyian surga, belum pernah ada yang mendengar suara semerdu itu, seindah itu. Belum pernah terlihat, belum pernah terdengar. Satu lagi, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Jadi membayangkan saja nggak sanggup. Padahal berhayal sulit apa gampang? Gampang sekali namanya berhayal. Berhayal sangat mudah, tapi menghayalkan kenikmatan surga nggak sanggup. Apa yang kita hayalkan sekarang tentang surga, saat kita masuk ke surga nanti insya Allah nggak bisa. Ternyata yang aku hayalkan dulu nggak ada apa-apanya. Ternyata yang aku bayangkan dulu tentang surga nggak ada apa-apanya. Padahal berhayal saja tidak sanggup. Kayak apa kenikmatan surga? Bagaimana kenikmatan yang segitu dahsyat kita lupakan hanya gara-gara bangkai kambing? Rugi sekali. Hanya gara-gara sampah, hanya gara-gara sesuatu yang mal'un, terkutuk, terlaknat. Apa? Sampah, bangkai kambing, terkutuk, terlaknat. Apa? Dunia yang sedang kita hadapi, yang di dalamnya ada uang entah berapa miliar, berapa triliun, ada wanita cantik, ada pangkat, jabatan, kedudukan yang dibikin rebutan oleh manusia. Itu semua adalah bangkai kambing, terlaknat, sampah jika dibandingkan dengan surga. Kemudian tahrif. Masih ingat tahrif? Merubah-rubah. Bukan takwil ya, beda. Kemarin sudah kita bahas, takwil ada yang benar, ada yang baik, ada yang hak, ada yang batil. Kalau seluruh takwil itu batil, tidak mungkin Nabi Yusuf mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Dan ucapan Nabi Yusuf ini diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf. Saat ayah ibu beliau berikut 11 saudara beliau, abang-abang beliau, sujud kepada beliau. Mereka belum tahu kalau itu ternyata Yusuf. Kan sudah pisah dari Nabi Yusuf kecil sekali. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu. Kalau takwil itu semuanya batil, nggak mungkin Nabi Yusuf menggunakan kalimat takwil. Berarti takwil ada yang hak, ada yang batil. Yang pasti batil adalah tahrif. Kalau tahrif itu pasti batil. Apa tahrif?
merubah-rubah. Allah turun ke langit dunia, ya, tapi yang turun rahmatnya. Dirubah kan? Dirubah kan? Hadisnya jelas, yanzilullah, Allah turun. Dirubah, tangan rahmat Allah turun. Itu tahrif. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tangan Allah. Apa yang dimaksud dengan tangan Allah? Rasul dan para sahabat tidak membahas. Artinya tangannya tangan. Ditahrif oleh mereka. Yang dimaksud tangan adalah kekuasaan. Tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah. Mereka nggak tega, yang pernah saya dengar ya. Kami nggak tega, kami nggak sampai hati, kami nggak terima secara fitrah Tuhan kok punya tangan, punya betis, punya jari, ya. Jadi pakai perasaan. Beda dengan Rasul dan para sahabat, pakai apa? Pakai dalil. Kan yang bilang kedua tanganku, jariku, aku bolak-balikkan hati manusia dengan kedua jariku. Allah yang mengatakan. Ahlus sunnah pakai dalil. Mereka pakai perasaan, pakai logika. Lebih sikoh dengan akal, logika, perasaan mereka daripada terhadap dalil. Masuk dalil dimentahkan oleh perasaan. Itulah Asy'ariyah. Kemudian beliau tidak menyebutkan semua di sini. Kata beliau kemarin kan ada 16 ya. Wa ihmaluhum li tauhidil uluhiyah. Tidak ada perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Perhatiannya cuma terhadap tauhid rububiyah. Saudara-saudara, hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan kita. Saudara-saudara, hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Saudara-saudara, yang bikin kita bahagia, yang bikin kita celaka, hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah yang bisa memberikan rizki kepada kita. Hanya Allah yang mengatur jagat raya alam semesta. Itu sekitar itu. Tentu ini tidak salah. Itu benar sekali, itu tauhid. Tapi tauhid rububiyah. Jarang sekali mereka mengatakan hanya Allah satu-satunya yang kita seru. Bahkan sebagian mereka menolak. Orang mereka menyuruh yang lain. Ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Husain, bahkan orang Rafidah ya fulan yang sudah mati diseru. Ahlus sunnah hanya menyeru Allah, ya Allah, Allahumma. Yang lain tidak boleh, haram. Kemarin kita bahas ya Allah, ya Rasulullah. Betul apa salah? Ya Allah, ya Rasulullah. Betul apa salah? Salah, batil, bisa syirik. Demi Allah dan Rasulnya. Betul apa salah? Salah, batil, syirik. Kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Salah. Bertakwa hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Yang Allah dan Rasulnya adalah cinta. Kalau cinta iya, kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi taat, kita taati Allah dan Rasulnya, kita bela Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini sama, nggak ada nomor satu, nggak ada nomor dua. Yang kita bela nomor satu Allah, nomor dua Rasulullah, keliru. Yang kita taati pertama Allah, kedua Rasulullah, keliru. Seolah Allah dan Rasulnya itu bisa bertentangan. Kalau orang tua, ya, yang kita taati pertama Allah dan Rasulnya, nomor dua orang tua. Karena berapa banyak orang tua menyuruh kita berbuat maksiat.
Kalau Rasul nggak mungkin. Rasul menyuruh kita berbuat maksiat, tidak mungkin. Kan perintah Allah pasti lewat Rasulullah SAW. Mana ada perintah Allah langsung? Mana? Coba. Allah langsung berfirman kepada para sahabat. Para sahabat semuanya mendengar firman Allah, ada? Nggak ada. Semuanya lewat lisan Nabi SAW. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai terakhir An-Nas, para sahabat mendengar dari lisan Nabi SAW. Maka nggak ada Allah nomor 1, Rasul nomor 2, nggak ada. Allah dan Rasulnya nomor 1 dalam masalah ajaran, masalah ketaatan. Baru nomor 2 orang tua, karena bisa bertentangan antara perintah Allah dan Rasulnya dengan perintah orang tua. Adapun perintah Allah dan Rasulnya kok bertentangan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan ada beberapa hal yang mustahil, ada beberapa hal yang tidak mungkin. Satu, masih ingat? Apa? Ayat bertentangan dengan ayat. Ayat bertentangan dengan ayat, nggak mungkin selama-lamanya. Seandainya antum nemuin, jangan ayat itu yang dibahas, yang ditinjau, tapi otak antum, akal antum yang ditinjau. Nggak beres berarti. Karena nggak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Ya. Maka banyak ulama yang mendapatkan 2 ayat, 2 dalil seolah bertentangan, maka mereka tawakuf, diam, ya, dan mohon pemahaman kepada Allah. Pasti otak kami yang salah. Ya. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti di dalamnya akan terdapat perselisihan yang banyak. Karena dari Allah nggak ada perselisihan, nggak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Yang kedua, tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis. Dua-duanya dari Allah, dua-duanya wahyu, dua-duanya pasti benar. Hadis sahih ya. Perbedaannya cuman masalah redaksi, cuman masalah kalimat, isinya sama persis. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin bertentangan antara hadis dengan hadis. Oh, ini banyak kasus. Banyak para ulama yang tadi tawakuf atau saling bertanya. Hadis ini kami lihat bertentangan dengan hadis ini, padahal kan tidak mungkin. Maka mereka bertanya kepada gurunya, bertanya kepada sesama mereka, dan akhirnya saling memberitahu. Ya. Yang terakhir, tidak mungkin ada ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan adalah sunnatullah. Ilmu pengetahuan itu yang menciptakan Allah. Air dalam suhu sekian menguap, air dalam suhu sekian membeku. Ini ilmu pengetahuan, ciptaan Allah, ya. Bukan teori. Manusia itu dulunya kera, katanya. Ini ilmu pengetahuan apa teori? Teori ini. Teori sesat dan menyesatkan. Itu bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sudah ketemu dan sudah dibuktikan, dan itulah, ya. Kenapa ada plus, ada min, kenapa ada aliran listrik, kenapa, semuanya Allah yang menciptakan. Manusia menemukannya dan atas hidayah Allah tentunya. Antum pikir yang ngasih hidayah kepada siapa misalnya? James Watt misalnya, menemukan mesin uap. Yang ngasih hidayah itu siapa antum pikir? Allah Rabbul Alamin.
Ya. Dulu kalau tidak salah kita pernah bahas 5 macam hidayah. Ada hidayatul bayan yang sering kita bahas, ada hidayatul taufik, ada hidayatul am, ada hidayah ke surga. Ada satu lagi, ini hidayatul khas. Allah berikan hidayah kepada orang-orang tertentu, biasanya karena dia berpikir, mempelajari sesuatu, Allah kasih hidayah, Allah kasih istilah kita hadiah lah ya, menemukan sesuatu. Siapa yang ngasih? Allah. Dan dalam hal ini Allah tidak pilih kasih, mau kafir, mau muslim, mau beriman, mau musyrik, mau sunnah, mau bid'ah, terserah Allah. Kalau dia berusaha sekuat tenaga dan terus berpikir, Allah kasih menemukan sesuatu. Kan luar biasa, penemuan demi penemuan itu ada kan, di dunia kedokteran misalnya, di dunia pesawat misalnya, di dunia bangunan misalnya, ya kan? Banyak orang-orang Indonesia yang muslim, yang kafir menemukan penemuan-penemuan itu. Siapa yang memberitahu, yang memberikan hidayah itu sehingga dia menemukan itu? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin. Ya, itulah 5 macam hidayah. Nah, orang-orang Asy'ariyah itu fokus hanya tauhid rububiyah. Seperti tadi, jarang sekali kita dengar, jangan kita meminta kecuali kepada Allah saja. Jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, mereka tidak mengatakan kami menyembah kepada selain Allah. Mirip Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab apakah mengaku kami menyembah Allah, kami juga menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Ngaku enggak? Ngaku enggak? Enggak, mereka enggak ngaku menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Mereka mengaku hanya menyembah Allah saja. Dan ucapan Abu Jahal Abu Lahab diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Hum di sini adalah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami hanya jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara kami dengan Allah. Kami orang-orang kotor, kami banyak dosa, kami ahli maksiat. Lata, Uzza, Hubal, Manat itu kan orang-orang soleh yang sudah wafat. Pantaslah kita mendekatkan diri kepada Allah lewat orang-orang soleh yang suci itu. Ada orang kita yang begitu jalan pikirannya? Banyak. Banyak. Kita orang kotor, kita banyak maksiat, kita bergelimang dosa. Mereka ini orang-orang suci, para sunan, para wali. Pantaslah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ke Cirebon dulu, ke Demak dulu, ke Banten dulu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mirip kelakuan Abu Jahal Abu Lahab. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami jadikan Lata, Uzza, Hubal, Manat itu sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Kami tidak menyembah mereka, yang kami sembah satu-satunya Allah. Padahal di mata Allah mereka menyembah itu. Allah tidak mau disembah dengan cara seperti itu. Allah nggak mau. Allah maunya menyembah yang langsung, nggak boleh pakai perantara-perantara seperti itu. Ma'annahu asasu dinil Islam, padahal tauhid uluhiyah adalah dasar dari agama Islam. Itu tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Buktinya Abu Jahal Abu Lahab bertauhid rububiyah tapi kekal di neraka. Abu Jahal Abu Lahab meyakini bahwa yang menurunkan hujan satu-satunya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, maksudnya Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, la yaquluna Allah, mereka menjawab Allah.
Bertauhid mereka? Iya. Tauhid rububiyah saja. Tidak masuk tauhid uluhiyah. Kemudian wa taqdimuhum al-aqla 'ala an-naqal, mendahulukan akal daripada nakal, daripada dalil. Salah satu kelakuan Asy'ariyah yang menyebabkan mereka keluar dari Ahlus Sunnah, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Contohnya tadi, akal mereka nggak terima kalau Allah itu naik turun, gitu. Padahal dalil jelas, yanzilullah ila sama'id dunya thulutsal lail, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Berani-beraninya sabda Nabi ini ditolak dengan akal mereka. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah sibuk naik turun. Karena sepertiga malam itu ada di mana-mana. Seperti hari ini misalnya, kita tidak sedang sepertiga malam. Adakah satu negeri sekarang ini yang sedang sepertiga malam? Ada. Berarti Allah sedang turun di sana? Iya kan? Berarti turun juga dong. Nanti ada lagi, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Di luar biasa. Seolah Nabi itu orang bodoh, kata mereka. Kan Nabi yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Berarti Nabi bodoh dong. Nabi nggak tahu kalau sepertiga malam itu ternyata ada di mana-mana. Innalillah. Ya, tentu kita tidak berani menuduh beliau seperti itu. Beliau tahu, beliau cerdas, beliau lebih pintar dari siapapun, dan beliau mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sudah, kita ikuti apa adanya. Inilah Ahlus Sunnah. Gara-gara mereka mendahulukan akal daripada dalil, maka muncullah kesesatan-kesesatan mereka. Jadilah sifat Allah itu dipilah-pilah. Muncullah satu jumlah, yaitu berapa? 20. Ada juga 13. Ada juga 7. Ya, ada 7 sifat Allah. Ada 13 sifat Allah, ada 20 sifat Allah. Artinya sesama mereka pun berselisih. Lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Ada berapa sifat Allah? Ada ratusan, mungkin ribuan. Dari nama saja sudah ketahuan berapa. 99. Padahal nama Allah pasti sifatnya. Nggak mungkin nama Allah berbeda dengan sifatnya. Allah mempunyai nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, pengasih, penyayang. Tapi ternyata Allah bengis, kejam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah mempunyai nama Al-Quddus, suci. Ternyata Allah itu kotor. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Kalau kita kan mungkin. Berapa banyak dari kita yang bernama Soleh, tapi jarang sholat, malah maksiat mulu, padahal namanya Soleh. Ada nggak kira-kira? Ada. Namanya Selamat, ya, tapi celaka mulu, bentar-bentar kepleset, bentar-bentar jatuh, padahal namanya Selamat. Ada nggak kira-kira? Ada. Itulah kita. Allah nggak mungkin. Namanya sesuai dengan sifatnya. Nah, namanya itu 99. Dan nama Allah kan semuanya mengandung arti. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Semuanya mengandung arti. Dan artinya itulah sifatnya. Beda dengan nama manusia, nggak ada artinya. Adam, artinya apa? Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, artinya apa? Nggak ada artinya. Nama manusia memang nggak ada artinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, artinya apa? Nggak ada artinya. Nama itu memang, nama manusia memang
Nama para nabi, para rasul, nama-nama terbaik tentunya. Masa Allah takdirkan para nabi, para rasul namanya kurang baik? Adam, Idris, Nuh, Hud, kurang baik nih. Masa nggak ada artinya? Banyak dari kita beranggapan bahwa nama yang baik itu ada artinya. Apa yang terbaik? Ada artinya. Siratal mustaqim. Oh, jalan yang lurus. Apa begitu? Itu bukan nama. Ya, Ahlul Jannah. Namanya siapa? Ahlul Jannah. Kan bagus sekali itu. Apa begitu? Nggak ada. Kalau itu baik, tentu para nabi, para rasul mendahului. Nggak ada nabi, rasul, sahabat namanya mengandung arti yang aneh-aneh kayak gitu. Yang Nurul Mustafa, yang Nurul Qamar, ya. Syamsuddin, matahari agama, Qamaruddin, bulannya agama, Nuruddin, cahaya agama, nggak ada. Kan bagus-bagus semua itu kan? Ada artinya kan? Tapi para sahabat nggak ada satupun nama seperti itu. Para nabi, para rasul nggak ada. Ya. Bukan nama Islami berarti. Qamaruddin, Syamsuddin, Zainuddin, ya, Syihabuddin, nggak ada satupun nabi, satupun rasul yang namanya seperti itu. Tahulah kita dari sini bahwa nama itu nggak perlu ada arti. Justru disunahkan bagi kita untuk mengambil nama para nabi, para rasul. Maka antum memberi nama anak, cucu, cicit, nggak usah ngarang, ambil aja. Adam misalnya, Idris misalnya, Hud misalnya, Nuh misalnya, Ibrahim, Ismail, atau Umar, Abu Bakar, Utsman, ya, Zubair, banyak sekali kan, ratusan. Ambil salah satu dan cukup satu. Cukup satu. Nama lengkap Nabi Adam jauh, nama lengkap Nabi Ibrahim jauh. Ya nggak ada, udah lengkap banget itu. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail sudah lengkap. Nama itu satu. Adik kita aja yang 3, 4, nama itu sunnah satu. Kalau mau 2 berarti sama ayahnya, ya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Kalau mau 3 berarti sama kakeknya, ayahnya kemudian kakeknya. Mau 4 dengan buyutnya, dan begitu terus. Ya. Kemudian waradduhum li ahaditsil ahad fil aqidah, menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Ahlu sunnah nggak ada seperti itu. Dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, sampai Imam Ahmad, sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Malik, nggak ada satupun yang menolak hadis ahad. Karena ini masalah akidah. Ini kaidah yang baru dan kaidah batin. Yeah. Bahwa hadis itu ada ahad, ada mutawatir, betul, betul sekali. Tapi bukan berarti kalau ahad pasti dhaif, tolak, enggak. Enggak. Kalau mutawatir pasti sahih, betul. Ya, untuk menunjukkan saja. Ya, bukan kemudian untuk ditolak. Sepertinya belum lama kita bahas kerancuan mereka dalam hal ini. Jadi mereka mau terima hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak mutawatir. Kalau masalah akidah, ini kan bukan main-main, masalah besar. Maka harus diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Itu mutawatir. Kalau ya belasan bolehlah. Kalau cuman 7, 8 sahabat, mereka enggak terima. Ya, walaupun itu ahad tertinggi. Kan ahad ada 3 ya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Gharib yang terendah.
diriwayatkan oleh satu atau dua sahabat saja. Mereka kira ketika Nabi ngobrol berdua dengan Abu Bakar, ngobrol berdua dengan Aisyah, nggak boleh ngobrolin masalah akidah, karena kan sia-sia. Nanti Aisyah menyampaikan, Abu Bakar menyampaikan, ditolak dong, kan sendirian. Tentu kaidah yang buruk sekali. Berapa banyak Nabi berbicara tentang akidah, tentang tauhid, tentang Allah, cuman berdua. Dengan Abu Bakar misalnya, bolehkah Abu Bakar menyampaikan? Ya boleh. Yang penting sahih sanadnya. Ya. Nah, kerancuan mereka ini dalam masalah doa sebelum salam. Kan mereka mengatakan boleh hadis ahad asal dalam masalah fikih. Doa-doa, tata cara wudhu, tayamum, yang membatalkan wudhu, bagaimana cara mandi junub, itu kan masalah fikih, bukan akidah. Bolehlah hadis ahad. Ya. Sementara ada hadis ahad yang mengajarkan, Nabi mengajarkan sebelum salam doa berlindung dari 4 hal. Salah satunya siksa kubur, ya. Dan mereka yang menolak adanya siksa kubur berdasarkan kaidah mereka, karena hadis tentang siksa kubur, azab kubur itu hadisnya ahad. Padahal siksa kubur kan masalah akidah. Kok pakai hadis ahad? Ditolak. Nah, maka sampai mereka walaupun tidak semua Asy'ariyah ya, menolak adanya siksa kubur. Doanya tadi diterima apa ditolak? Doa menjelang salam itu. Doa berarti masalah akidah apa masalah fikih? Doa fikih ya. Doa-doa kan fikih. Ini hadis ahad. Diamalkan apa tidak? Ya diamalkanlah. Kan masalah fikih, bukan masalah akidah. Mereka kan bilang begitu. Jadi mereka ucapkan doa sebelum salam itu tentang 4 hal itu, tapi mereka mengatakan siksa kubur tidak ada. Kan aneh sekali. Mengamalkan sendiri, tapi menolak sendiri. Ya. Ini kerancuan kaidah mereka. Ya. Dan masalah hadis ahad ini dulu ya, hadis itu hanya dibagi sah apa tidak sah, sahih apa tidak. Sahih diterima, tidak sahih ditolak, selesai. Dulu cuman seperti itu, ya. Baru belakangan ada Hasan li ghairihi dan seterusnya. Intinya sabda Nabi itu diterima apa ditolak? Diterima kalau sahih, kalau tidak sahih ditolak. Ya. Iya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.